Lalu bagaimana strategi pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara di tangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita agar setidaknya target 2 tahun ke depan dapat terpenuhi? Berikut wawancara Wahyu Wiwoho bersama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita Doni Rahayu. Pak Doni, terima kasih sudah mengajak saya. Ini di salah satu titik yang kabarnya menjadi istana, Pak, nanti, Pak. Ya, Geraha Nusantara atau Istana Bersama atau apapun namanya nanti diputuskan ya. Gitu. Oke, dan kita sedang ada di suasana tenda atau kemah, tempat berkemah Pak Bambang, Pak Doni menemani Presiden hari ini ya sampai 1 malam, sampai besok begitu. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Bambang. Pak Doni sudah bertugas, sudah resmi dilantik menjabat sebagai Kepala Otorita dan juga Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Saya sebenarnya ingin memberikan pemahaman dulu Pak Bambang, Pak Doni untuk pemirsa di rumah. Fungsi dan tugas yang diemban oleh Kepala Otorita itu secara spesifik sejauh mana, Pak? Ya, terima kasih. Jadi pertama-tama tentu terima kasih tadi sudah diberikan selamat, tapi di balik selamat itu kami ingin menghimbau juga kepada semua elemen masyarakat untuk mendukung pembangunan dari Ibu Kota Negara Nusantara ini, karena kami meyakini bahwa kita nggak akan bisa membangun sendirian, harus disertai oleh dukungannya semua elemen masyarakat. Nah, ada 4 tahap sebetulnya yang dilakukan dalam pembangunan ini, yaitu tahap persiapan, pembangunan, pemindahan, dan kemudian penyelenggaraan pemerintahan. Jadi 4 ini memang akan diemban oleh kami berdua, tentu disertai dengan perangkat dari otorita itu sendiri. Tapi dari 4 ini tentu dalam tahap awal ini paling tidak dari 2-3 tahun ke depan kita akan fokus kepada yang 3 pertama ya. Jadi persiapan, kemudian pembangunan dan pemindahan. Betul. Jadi kalau mungkin gambarannya ya seperti ya kepala di satu wilayah begitu kan Pak ya. Tetapi ini sejak awal karena memang masih dalam tahap perencanaan sampai nanti kemudian pembangunan baru pemindahan. Betul. Gitu. Betul. Apa kemudian fast track yang disiapkan oleh Pak Bambang? Nah, ini menarik ini karena kita masuk di tengah dan sebetulnya kan sudah ada upaya-upaya pembangunan dari berbagai pihak, diantaranya dari Kementerian PUPR misalnya ya, untuk membangun akses dan sebagainya, dari Kementerian KLHK untuk mensecure hutan-hutan yang ada, dari Kementerian ATR BPN untuk status tanah dan sebagainya. Jadi istilahnya mungkin paling tidak ada 3K ya. K pertama adalah koordinasi. Kami akan secara aktif sebetulnya sudah kami lakukan sejak kami dilantik. 1 jam setelah kami dilantik kami diminta untuk ikut rapat terbatas di istana, mengundang semua menteri dan KL terkait. Nah itu juga kami ingin melakukan koordinasi secara aktif dengan para stakeholders, tidak hanya di kementerian lembaga tapi juga di tempat lain, misalnya juga ada BUMN dan sebagainya. Ya. Yang kedua adalah kolaborasi. Kolaborasi itu berarti kita tidak bisa berdiri sendiri. Ada unsur pemerintah daerah, ada unsur pemerintah pusat, ada unsur teman-teman di civil society misalnya. Nah ini kita harus melakukan kolaborasi secara utuh sehingga kita semua bisa sama-sama mewujudkan kota Nusantara ini yang kita tahu bersama. Kita ingin ada inklusif, green ataupun hijau, kemudian cerdas dan berkelanjutan atau sustainable. Nah, yang ketiga tadi setelah koordinasi kolaborasi, tentu konsolidasi. Kami sendiri kan sekarang sedang membangun organisasinya ya. Perlu ada proses gitu ya. Perlu perpresnya juga, Pak? Betul. Sudah ada atau belum? Insya Allah akhir Maret ini perpres-perpres yang sifatnya strategis kita selesaikan. Gitu ya. Itu sekarang digodok oleh kementerian dan lembaga lain. Misalnya ada yang di keuangan, ada yang di Bappenas terutama, dan Kemendagri misalnya. Gitu. Nah ini tentu akan semua nanti diharapkan menjadi payung hukum kami. Untuk selanjutnya kami membuat satu perangkat organisasi yang lincah, yang agile, dan mampu menjawab kebutuhan baik sekarang maupun masa depan. Begitu. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Doni. Pak Doni tentu pemirsa Metro TV sudah tahu background Pak Doni. Begitu Pak Doni diminta oleh Presiden untuk menjadi Wakil Kepala Otorita, apa yang ada di bayangan Pak Doni? Dan apalagi sekarang datang ke sini, Pak, melihat landscape yang ada, kita lihat di belakang ini berbukit-bukit konturnya, Pak. Kira-kira akan diapakan ini, Pak, nanti? Saya pertama yang ada di benak saya sebetulnya ini sebuah tugas super mega project ini.
super mega project. Ya, mega dan super project. Sudah super mega ya. Mega super project. Karena saya melihat ya, ini kan yang pertama di Indonesia ya. Negara lain mungkin sudah melakukan dan ini sudah dicita-citakan sejak zaman Bung Karno. Ya ini jadi ada suatu kehormatan besar, kebanggaan. Ya. Pikiran saya pertama itu. Kemudian kalau soal membangun sebetulnya template sama. Ya, template sama. Bagaimana kita menghitung populasi, berapa kebutuhannya, kemudian dituangkan dalam master plan, dicocokkan dalam kesediaan bahan baku tanahnya, ya. Kemudian bagaimana pembangunannya, pembiayaannya, memasarkan supaya orang bergabung, betah, sukses, kemudian bagaimana mengelola. Template itu di mana-mana pengembangan pusat pertumbuhan baru itu sama. Nah, even buat tentu sebuah ibu kota negara. Ya, sebuah ibu kota negara sama template-nya. Jadi kita harus menghitung kebutuhan apa. Sebenarnya sama dengan membangun rumah. Rumah itu kebutuhannya pasti kita sudah identifikasi, butuh berapa ruang, butuh fungsi-fungsi apa saja. Hanya ini mega super project yang saya katakan tadi, sehingga 3K yang disampaikan oleh Pak Kepala itu menurut saya memang hal yang harus dilakukan simultan. Jadi simultan, waktu sangat terbatas. Ya, ini waktunya kita unjuk gigi kepada dunia ini sebetulnya. Dan Kalimantan ya, Indonesia dan Kalimantan. Ini Kalimantan potensinya besar sekali ya. Kalau kita lihat rona alamnya, ini luar biasa nih, bisa kita jual. Kita jual ke dunia ya, kepada dunia. Ini suatu hal yang mahal sekali yang kita harus hati-hati kita kembangkannya. Ada image Borneo Kalimantan itu sendiri Pak yang di dunia sudah dikenal begitu luas akan vegetasinya dan akan hijaunya. Seberapa besar itu nanti akan dihadirkan dan bisa mengejutkan dunia Pak. Kalau memang ya ini the real Borneo. Ya. Nah, kita terbiasa di Jawa ya, pusat pertumbuhan di Jawa itu 60% dibangun, 40% ruang terbuka dan jalan. Justru saya lihat di sini bagus. Sudah ada komitmen dari pemerintah, Bapak Presiden, bahwa hanya 30% yang dibangun. Bahkan ya, kawasan-kawasan hutan lindung yang ada, dengan kita bangun nursery, itu kita akan kembalikan kejayaan hutannya. Kalau Mas Wahyu lihat ya, namanya kawasan hutan lindung. Kita tahu di sana di dalamnya itu udah banyak sekali. Nah, dengan adanya kami di sini itu bisa lebih terpelihara sebagai hutan lindungnya, ya itu akan lebih menjadi prioritas kami. Nah, mungkin nanti Pak Kepala menambahkan bahwa kita bisa menghitung carbon offset dari situ, beda dengan kota-kota lain. Dengan segitu banyak kita bisa menyimpan karbon di kawasan yang 70%. Ini bisa jadi model. Bisa jadi model sebuah kota yang sustain. Smart eco sustain. And carbon neutral city. Carbon neutral. Itu yang tadi unik yang disampaikan Pak Doni, bahwa kita ingin sebetulnya semua di sini kita hitung. Forestnya kita lestarikan, kemudian juga kalau perlu kita melakukan penanaman kembali, sehingga menjadi carbon sink, jadi menyerap karbon. Sedangkan daerah terbangunnya kita kontrol carbon emission-nya ya. Pak Presiden pernah menyatakan bahwa keinginan beliau bahwa semuanya di sini, misalnya jangan memakai fossil fuel gitu ya. Kemudian nanti kendaraannya listrik, kalau perlu autonomous vehicle renewable energy semua. Nah, itu kan bisa kita kontrol sehingga nanti ada offsetting antara yang diemisi dan yang diserap gitu. Jadi bisa jadi carbon neutral. Tapi ada satu hal yang penting dari Pak Doni tadi, bahwa kita tidak hanya membangun pusat pemerintahan. Kita membangun kota loh. Dan kota itu yang paling penting sebetulnya adalah warganya. Gitu ya. What is a city but its people, kata Shakespeare. Jadi memang ketika kita membangun seperti yang disampaikan Pak Doni itu, kita harus memikirkan paling tidak juga fasilitasnya. Fasilitas education, pendidikan, health, kesehatan, kemudian environment, lingkungan hidupnya, dan terakhir amusement. Jadi amusement juga harus ada sehingga kota itu vibrant istilahnya, dinamis.
pekerjaan semalam jadi gitu. Ya, iya. Kita ada waktu 2045, nah kita akan tarik tahap 1 2024. Nah di 2024 itu justru yang paling mendasar yang kita harus Paling mendasar. hati-hati sekali. Baik. Jadi kapan Pak Bambang akan start? Ya, itu Pak. Begitu saya mendengar konsep ibu kota negara yang baru di sini Pak, yang saya terbayang di benak saya adalah ini membentuk peradaban baru Pak. Peradaban Indonesia yang lebih modern dengan kualitas SDM yang seharusnya bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Yang itu dimulai tadi, saya senang juga dengar ada kesehatan di situ Pak. Iya. Dimulai karena itu kan cikal bakal kualitas SDM, gitu Pak. Apa rencana strategisnya itu sampai sudah sedetail apa itu nanti disiapkan? Akan seperti apa kota dan ibu kota ini? Nah, nanti Pusat Pak pemerintahan ibu kota Doni ini. bisa menambahkan, tapi kan di dalam master plan atau rencana induk itu sudah terlihat ya, bagaimana kita menerapkan, membagi-bagi pusat-pusat pertumbuhan misalnya ya, mixed use, jadi tidak satu blok hanya ini, satu blok hanya pemerintahan, satu blok hanya komersial, satu blok education, tapi dicoba untuk mixed use. Sehingga konsep bahwa accessibility atau mobilitas penduduk itu ditekan sejauh mungkin, accessibility dinaikkan. Jadi mengurangi pergerakan yang tidak perlu, tapi meningkatkan akses dengan misalnya 10 menit kita bisa menjangkau semua itu tempat. fasilitas-fasilitas tadi, pendidikan 10 Betul, menit, betul. kesehatan 10 menit, semua integrated ya? Semua integrated, Ya. betul. Pak Doni itu possible Ya. Pak? Jadi gini, sangat possible. Apa yang kita kerjakan sekarang ini bukan membangun fisik. Jadi kalau membangun fisik berarti itu kan project oriented ya. Iya. Yang kita bangun project, fisik, dan juga proses menuju ibu kota negara yang baru, ibu kota Nusantara. Hari ini itu tidak sekedar prosesi saya kira. Ini proses bagaimana kita menggalang dukungan dari seluruh provinsi bahwa kita ini Indonesia bukan bicara IKN. Ya. IKN itu akan terkoneksi dengan kota-kota lain. Ya. Jadi jangan kita lihat koneksi di dalam, Ya. itu udah pasti di dalam. Tapi bagaimana dengan Samarinda, dengan Balikpapan, dengan kota-kota besar di seluruh Kalimantan, dengan tetangga Sulawesi Selatan yang paling dekat, dengan Jakarta, dengan Surabaya, Bali. Itu satu ekosistem. Sebetulnya kota itu tidak berdiri sendiri. Jadi kita sudah berpikir dalam suatu proses bahwa kita melihat strateginya itu kita menjadi hub. Ya, bahkan kita ingin sejajar ya dengan kota-kota besar lain di regional. Ya. Ya, itu harus sejajar secara finansial, secara environment, Ya. bahkan potensi yang begini besar saya kira kita bisa lebih menarik ya. Pemanfaatan termasuk pemanfaatan SDM yang ada di sekitar Pak Bambang itu bagaimana mengakomodir itu semua? Sekitar ini tentu ada dua. Yang pertama, kita tidak ingin teman-teman ataupun para warga yang ada di sini hanya menjadi penonton ya. Kita akan melakukan beberapa program misalnya upskilling atau reskilling. Sehingga mereka punya skill yang nanti akan masuk ke dalam kegiatan dari ibu kota baru itu sendiri. Sehingga mereka bisa mengisi job description yang mungkin sekarang tidak mungkin diisi kalau tidak ada upskilling atau reskilling. Yang kedua juga kita juga terhubung tadi, kita tidak hanya local economic development, tapi regional economic development. Jadi istilahnya kan globally connected, locally integrated. Jadi secara global kita connected, tapi juga locally ini kita integrated antara Balikpapan, Samarinda, dan IKN. Itu merupakan poros baru nanti yang akan menjadi satu pusat pertumbuhan baru. Tapi ini juga tidak akan terlepas misalnya dari Jakarta yang akan menjadi financial center tetap Itu tentu akan ada hubungan. Apalagi sekarang kan virtual connection, tidak hanya physically atau spatially kita connected, tapi juga secara virtual juga kita connected. Oke, baik. Karena kemarin itu saya juga sudah sempat datang berkunjung ke permukiman Pak. Sudah banyak permintaan dari warga setempat ini yang minta dilibatkan upskilling tadi Pak, skill development lagi, ditingkatkan lagi agar mereka juga bisa punya daya saing yang kuat. Itu sudah. Saya ingin menambahkan, jadi dalam kepemimpinan organisasi di bawah kami ya, di bawah kepala dan wakil itu kami akan mencari putra daerah terbaik. Deputy ya, nanti pengambil keputusan eksekutif. Kami berharap dapat putra terbaik. Talent yang terbaik. Talent terbaik ini kami akan ini, dan itu komitmen kami dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden. Bahwa itu adalah hal yang kita inginkan. Ya, ini kerja gotong royong.
Dan tentu value added-nya itu justru yang terbesar untuk Kalimantan, ya kan? Oke. Nah, tapi Kalimantan dan lain-lainnya itu bukan berarti eksklusif ya. Justru dengan terbangun kota ini, kita bagaimana membangun konektivitas dengan yang lain. Ya. Kalimantan ini menjadi hub baru. Ya. Lokasinya hampir persis di tengah ya, Sulawesi Utara lebih dekat daripada ke Jakarta berapa 4 jam ke sini, setengah jam. Jadi potensi sumber daya alam dan manusia bukan hanya Kalimantan, saya kira nanti akan berkembang. Baik, ini sebenarnya yang jauh lebih penting ketimbang pembangunan fisik yang banyak diributkan orang Pak Doni. Itu fisik sih sebetulnya teknik ya, gampang mudah, tinggal musuhnya waktu aja. 2024 upacara 17 Agustus sudah di sini loh Pak Doni. Ya. Bisa Pak? Kalau hitungan saya bisa. Bisa ya? Bisa. Sekarang bisa kita lihat infrastruktur sudah dikerjakan oleh kementerian lain ya, PR. Dan mereka sangat berpengalaman. Kita bisa melihat jalan tol, bendungan, segala macam itu template sudah ada sih sebetulnya. Ya. Baik. Itu teknis saya kira bukan masalah, kita tinggal hitung bagaimana project management aja. Ya. Dengan mungkin di sini ada kesulitan mobilisasi material, tukang, tapi itu semua teknis. Ya, termasuk sudah juga feasibility studies-nya juga sudah disiapkan. Ya, itu sudah lebih lama itu. Sudah beres, itu sudah clear sudah. Pak Doni. Detailnya nanti yang kita perlu periksa satu-satu supaya tetap asas-asas yang diharapkan oleh para tokoh ya dengan membentuk undang-undang ini bisa kita kawal. Tapi tadi penting Mas Wahyu tadi yang katakan bahwa ini bukan hanya sekedar membangun fisik kan. Ya. Kita membangun, kalau meminjam istilah Anda, membangun peradaban gitu ya. New culture, new governance, urban governance-nya seperti apa gitu ya, dengan modernitas sekarang, dengan digitalisasi dan sebagainya. Itu perlu waktu. Gitu ya, itu akan merupakan proses. Tentunya kami ingin meletakkan dasar-dasarnya, bagaimana guidelines-nya segala macam, bagaimana kalau hijau seperti ini kita juga tetap ingin ambience ini kita punya gitu ya. Nah itu kedepannya akan kita coba wujudkan. Baik. Nah, terakhir Pak, saya tambah dulu proses ya. Jangan kita ingin manage juga ekspektasi masyarakat. Ya. Ini bukan pekerjaan semalam jadi gitu. Ya. Kita ada waktu 2045. Nah kita akan tarik tahap 1 2024. Nah di 2024 itu justru yang paling mendasar yang kita harus hati-hati sekali. Baik. Jadi kapan Pak Bambang akan start? Kita sudah start sebetulnya. Cuman memang kita bekerja tadi ya, konsolidasi segala macam. Tapi secepat kita bisa memiliki kantor di sini, kita akan berkantor di sini. Kantor di sini, jadi segera pindah? Insya Allah kita paling tidak di Balikpapan, ada kantor penghubung, kemudian di Jakarta, dan kemudian secara bertahap kita bangun satu kantor juga di site. Oke, dan pembangunan fisik seperti kantor, presiden, istana, dan lain-lain itu baik kapan Pak? Insya Allah nanti kita sedang ramu lagi. Ini nanti kita rapikan beberapa rencana-rencana yang sudah dimiliki oleh teman-teman dari PUPR. Termasuk aturan turunan dari undang-undang yang perlu difinalisasi ya Pak? Betul. Keluar bulan ini Pak, akhir? Beberapa yang strategis. Beberapa yang strategis di akhir Maret. Bulan Maret. Terima kasih Pak Bambang, Pak Doni. Sekali lagi selamat dan selamat bertugas. Nanti saya akan pantau terus Pak, bolak-balik kita ikut kawal dan saya ingin mencoba melihat perbedaan perubahan yang sudah dihadirkan menjelang 17 Agustus 2024. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berkemah Pak. Mohon dukungan. Selamat berkemah.